Episode 18. Sepanjang perjalanan menuju tempat Laura dan Nana janji akan bertemu Marvel, terus saja diam. Pikiran pria tampan itu terus berpusat pada Ariana, istri yang pernah sangat dicintainya. Sampai sekarang Marvel masih tidak menyangka Ariana bisa berbuat seperti itu di belakangnya. Ariana menjalin hubungan terlarang dengan pria lain, yang tidak lain adalah rekan bisnis Marvel sendiri. Marvel menarik napasnya dalam-dalam dengan sangat pelan agar Laura yang berada di sampingnya tidak tahu. Dengan mulut Marvel mengembuskannya perlahan. Marvel sebenarnya sangat terpukul, tapi Marvel tidak mau orang lain tahu dirinya sedang lemah. Beruntung ada Laura yang selalu di sampingnya dan tanpa sadar bisa menghibur, juga mengalihkan perasaan Marvel dengan sikap uniknya. "Stop pak, stop." Marvel mengernyit karena Laura yang menyuruh supir pribadinya untuk berhenti. Marvel menatap ke sekitar. Saat ini mereka ada di depan sebuah taman di pusat kota. "Kenapa berhenti? Apa kita sudah sampai?" tanya Marvel. Laura menoleh, kemudian tersenyum manis. Senyum yang berhasil membuat hati Marvel merasa penuh juga hangat. "Sudah tuan, saya akan turun sebentar. Tuan di sini saja sama Pak Supir. Jangan kemana-mana ya tuan. Jangan tinggalin saya juga. Soalnya saya nggak bawa uang buat ongkos ojek atau kalau tuan pulang duluan." Marvel menyipitkan kedua matanya. Niatnya ingin ikut Laura adalah ingin tahu siapa teman Laura yang mengajak Laura bertemu di taman itu. "Kamu nyuruh aku tunggu di mobil?" Laura menganggukkan kepalanya dengan wajah polos. Laura memang tidak mau Marvel bertemu dengan Nana. "Aku gak mau," tolak Marvel kemudian. Kedua mata Laura melebar. "Kenapa?" "Aku gak suka menunggu dan aku mau ikut kamu turun dan ketemu sama teman kamu," jawab Marvel tidak mau dibantah. Laura berdecak. Keterlaluan memang jika dirinya menyuruh Marvel untuk menunggunya di mobil, tapi Laura juga tidak mungkin mempertemukan Marvel dengan Nana. Semua itu akan berbuntut panjang dan membuat Laura harus menjelaskan sesuatu yang Laura sendiri tidak tahu harus bagaimana mengatakannya pada Nana. "Tuan, tapi aku adukan kamu sama nenek kalau sampai kamu ninggalin aku di mobil." Laura mendelik sebal. Marvel mengancamnya dan ancaman Marvel benar-benar tepat sasaran. Laura sangat tidak mau membuat neneknya marah apalagi sampai menegurnya. "Tuan mengancam saya?" Marvel melengos. Marvel merasa Laura sepertinya tidak ingin siapapun tahu bahwa Marvel adalah suaminya. "Dasar gadis menyebalkan. Mungkin kalau aku nggak lebih dulu mengaku sebagai suaminya di depan neneknya, dia juga tidak mau mengakuiku sebagai suaminya kemarin," batin Marvel kesal. Laura menghela napas. Saat itu juga ponsel dalam tas lempangnya berdering. Laura merogoh tasnya dan mengeluarkan ponsel miliknya. Nama Nana tertera di sana. Dan Laura menebak mungkin Nana sudah tidak sabar karena terlalu lama menunggunya. "Halo Nah, sebentar ya, nggak sampai 5 menit lagi aku sampai." Marvel memutar jengak kedua bola matanya. Teman Laura seperti seorang pria yang tidak sabar menunggu kedatangan kekasihnya. Ya sudah tuan boleh ikut saya, tapi tuan harus janji dulu sama saya." Laura menatap Marvel yang melengos membuang muka. Laura tahu Marvel kesal padanya. "Janji apa?" tanya Marvel menoleh pada Laura. Laura diam sesaat. Laura berharap Marvel mau mengerti dirinya. "Tuan gak boleh mengenalkan diri sebagai suami saya. Tuan boleh mengatakan apa saja terserah tuan. Asal jangan bilang kalau tuan itu suami saya." "Memangnya kenapa? Kamu malu punya suami buta kayak aku?" Laura berdecak. Marvel benar-benar pria yang perasaan. "Bukan itu masalahnya tuan. Nana itu teman saya saat bekerja di kafe Nyonya Ariana. Nana juga pasti tahu siapa tuan. Tuan tolong mengerti saya. Saya tidak bisa menjelaskan apa-apa nanti kalau sampai Nana tahu dan bertanya tentang kita." Marvel menganggukkan kepalanya. Marvel mencoba mengerti Laura. Laura mungkin tidak mau dianggap sebagai orang ketiga dalam hubungan Marvel dan Ariana. "Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun," senyum Marvel kemudian. Laura menghela napas lega mendengarnya. Marvel pria yang baik, yang pasti bisa memegang sendiri omongannya. Laura percaya itu. "Ya sudah, ayo turun, tuan." Laura turun lebih dulu dari mobil kemudian membantu Marvel turun dengan menuntun lengan kekarnya. Marvel menatap ke sekitar taman di pusat kota tersebut. Suasana taman itu begitu asri dan tampak teduh meskipun matahari sedang terik. Pengunjung di taman itu juga lumayan banyak dan kebanyakan dari mereka adalah sepasang muda-mudi yang mungkin tidak semuanya juga adalah pasangan kekasih. Senyum Marvel perlahan mengembang, entah kenapa berada di tempat itu bersama Laura membuatnya merasa senang. Laura yang melihat Marvel tersenyum pun mengernyit bingung.
Tidak mungkin jika Marvel tersenyum tanpa sebab, pikir gadis itu. "Tuan, kenapa tersenyum?" tanya Laura. Marvel langsung tersadar kemudian menoleh pada Laura. "Ah, enggak apa-apa kok. Oh iya Laura, kita di mana sekarang?" Marvel berpura-pura tidak tahu dan bertanya agar Laura tidak curiga padanya. Marvel tidak mau Laura tahu bahwa dirinya hanya pura-pura buta saja. Laura menghela napas. Laura sendiri bingung kenapa Nana mengajaknya bertemu di Taman Cinta itu. Nana juga bilang ingin mengatakan sesuatu yang penting padanya dan tidak bisa dikatakan lewat telepon, sehingga mereka harus bertemu. Laura yang mencoba menghargai Nana pun akhirnya setuju karena bagaimanapun juga Nana adalah teman baiknya yang juga sudah banyak membantunya dari dulu. "Kita ada di taman, Tuan, namanya Taman Cinta," jawab Laura. "Taman Cinta?" Marvel mengernyit. "Ya, Nana bilang semalam dia akan menunggu di sini." "Memangnya harus di Taman Cinta ini? Gak ada tempat lain apa?" Laura hanya mengedikkan kedua bahunya tidak tahu. "Sudahlah yuk Tuan." Tidak mau ambil pusing, Laura pun akhirnya mengajak Marvel untuk masuk ke dalam Taman Cinta yang ada di pusat kota tersebut. Laura tidak memikirkan apapun saat itu. Yang ada di pikirannya hanya rasa ingin tahunya tentang apa yang ingin dikatakan Nana padanya. Semoga gak ada sangkut pautnya sama KPD, batin Laura. Laura tersenyum ketika mendapati Nana yang sedang duduk di atas rumput hijau sambil memainkan ponselnya. Mungkin Nana mencoba mengusir rasa jenuh karena menunggunya terlalu lama dengan memainkan game yang ada di ponselnya. Sedang Marvel, pria itu kebingungan karena Laura mengajaknya ke tempat yang cukup sepi. Di hamparan luas rumput hijau itu tidak ada siapa-siapa selain dirinya, dan Laura juga pria berkaos kuning terang yang berada tidak jauh dari mereka berdua. "Kita sudah sampai, Laura?" tanya Marvel. "Iya Tuan, kita sudah sampai, teman saya sudah di sini." Marvel mengernyit. Marvel mulai merasa aneh karena di sana memang tidak ada siapa-siapa apalagi wanita bernama Nana. Laura menuntun Marvel kembali melangkah mendekat pada Nana yang memang belum menyadari kehadiran Laura dan Marvel. "Apa maksudnya ini? Kenapa malah mendekat pada pria berbaju kuning ini?" batin Marvel bertanya-tanya. "Nana?" Laura bersuluh membuat Nana langsung menoleh. Nana tersenyum kemudian bangkit dari duduknya dan langsung berlari mencegat Laura yang sedang menuntun Marvel. Marvel terkejut bukan main. Marvel pikir Nana adalah seorang wanita, tapi ternyata Nana teman Laura adalah seorang pria. Apa-apaan ini?